Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat agar kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik, dan tentunya kita berharap apabila ada ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk agama, nusa, serta bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pertemuan minggu lalu, at-ta'aruf ya, atau kita kenal dengan perkenalan. Di depan kita ada sebuah slide yang mari kita sama-sama baca. Dan pesan Bapak, ini bukan hanya ditonton, tetapi juga diikuti perkataan-perkataan kalau Bapak minta baca bersama. Dan juga tolong ditulis, karena ini nanti akan berpengaruh hingga kelas akhir nanti. Untuk yang pertama kita baca adalah al-mufradat. Al-mufradat artinya kosakata atau bahasa Inggris vocabulary. Al-kalimah kata, al-makna artinya. Huwa artinya dia laki-laki, satu orang. Hiya dia perempuan, satu orang ya. Anta kamu laki-laki, satu orang. Anti kamu perempuan, satu orang. Ana saya. Semuanya ini merupakan domir atau yang dikenal dengan istilah kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini ada isim isyarah, hadza. Ini laki-laki. Hadhihi ini perempuan. Dzalika itu laki-laki. Tilka itu perempuan. Ismi nama saya. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian dalam kolom yang ketiga, thalibun siswa. Thalibatun siswi. Shadiqi temanku. Karena tetapi untuk gendernya adalah laki-laki. Shadiqati temanku. Gendernya perempuan. Ismuka nama kamu atau namamu. Khusus untuk laki-laki, tetapi kalau perempuan ismuki. Bisa kita paduin misalnya di sini huwa thalibun. Dia laki-laki adalah seorang siswa. Atau hadza thalibun. Ini adalah seorang siswa. Hiya thalibatun. Dia siswi. Satu orang. Atau hadhihi thalibatun. Ini seseorang yang berprofesinya sebagai pelajar perempuan. Anta shadiqi. Kamu teman saya. Bisa juga anti shadiqati. Nah, ini bisa nggak yang menyebutkan laki-laki atau perempuan? Nggak masalah. Misalnya saya yang menyebutkan anta kepada teman saya yang laki-laki, anta shadiqi. Kamu teman saya. Nah, kalau teman saya yang perempuan, maka saya panggilnya anti shadiqati. Untuk nama, ismi. Nama saya. Kalau menggunakannya saya. Nama saya Jafar, maka
dalam bahasa Arabnya ismi Ja'far. Seperti itu. Kalau misalnya ayah saya Abi atau walidi, ibu Umi atau walidati. Ini perlu dipelajari kenapa? Salah satunya contoh di sini nih banyak beredar nih di WA biasanya. Contohnya syafaqallah. Ya, semoga Allah memberikanmu kesehatan artinya. Tetapi yang digunakan kebalik. Dalam arti kebalik ada orang yang sakit laki-laki ditulisnya syafakillah. Itu keliru. Syafakillah maka itu untuk orang perempuan. Kalau laki-laki syafakallah. Jadi jangan sampai nanti orang yang sakit perempuan ditulisnya syafakallah, untuk orang yang laki-laki ditulisnya syafakillah. Itu keliru, ya. Penempatannya salah. Karena apa? Dalam bahasa Arab dijelaskan gendernya. Mana yang digunakan untuk laki-laki, mana yang digunakan untuk perempuan. Kemudian di sini ada al-istifham, kata tanya. Bapak yakin untuk definisinya paham ya. Istifham itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk mencari penjelasan. Ya. Di sini dipakai kata ma, apa? Hal, apakah? Man, siapa? Kaifa, bagaimana? Min aina, dari mana? Kelima kata ini ada lagi beberapa ya tentang istifham, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini ma biasanya untuk benda. Kalau man untuk orang. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Hal, apakah, kaifa, bagaimana, ini biasanya meminta penjelasan ya. Ini meminta penjelasan semua. Ini yang disebut dengan al-istifham. Jadi untuk menanyakan bisa digunakan kata ma, man, hal, kaifa, atau min aina. Contohnya tadi ada kata anta. Maka kita bisa pakai man anta, siapa kamu. Sedangkan untuk yang ma hadza, apa ini? Bisa juga hal hadza talibun, apakah ini seorang pelajar? Kalau misalnya meminta penjelasan pada gambar. Ini digunakan untuk kata tanya. Masuk pada penjelasan berikutnya. Kalau tadi istifham kata tanya, maka sekarang at-tahiyyat, kata sapa. Di sini at-tahiyyahnya, kata sapanya, di sini jawabannya, ya al-jawab. Bisa kita lihat at-tahiyyah, assalamu alaikum. Maka jawabannya waalaikum assalam. Sobahul khairi, selamat pagi. Dijawabnya sobahun nur, selamat pagi juga. Ini jawabannya. Jadi bisa kalian praktekkan ya di rumah dengan ayah atau ibu kalian. Sobahul khair ya ummi misalnya. Selamat pagi ibuku. Maka ibu kalian menjawabnya sobahun nur. Masaul khair, selamat sore. Masaun nur, selamat sore juga. Ada di sini kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Tadi kan istifhamnya kaifa, ya. Ada salah satu kata tanya adalah kaifa. Nah, ini penggunaannya. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Maka dijawab alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik, baik saja. Mas muka, siapa namamu? Ya. Ismi Azam. Nama saya Azam. Jadi ketika ditanya nanti, kalau misalnya Bapak telepon kalian, maka akan Bapak tanya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, Assalamualaikum. Maka harapannya kalian menjawab Waalaikumsalam. Kalau pas pagi hari Bapak telepon, Sobahul khair, maka kalian menjawabnya Sobahun nur. Ketika ditanya,
Mas Muka, siapa namamu? Maka kalian jawab dengan nama kalian. Kalau di sini ismi, nama saya Azam, misalnya namanya Azam. Kalau misalnya ditanya Mas Muka, ada orang bertanya ke Bapak, maka Mas Muka, maka Bapak menjawab ismi Ja'far. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Man anta? Siapa kamu? Maka jawabannya ana tilmidun. Saya seorang pelajar atau siswa. Kalau perempuan, man anti? Siapa kamu perempuan? Maka dijawabnya ana tilmidatun. Ada juga sapaan berikutnya. Kalau tadi masalah waktu, naharuka Sa'id. Selamat siang. Dijawab Sa'idun Mubarak. Selamat siang juga. Kalau malam, Lailatuka Sa'idah. Sa'idatun Mubarakah. Ahlan wasalan, jawabannya ahlan bik. Ahlan wasalan, selamat datang. Nah, kalau ditanya min aina anta, dari mana kamu? Ya. Maksudnya min aina anta ini adalah penempatannya untuk asal. Ana min Malang. Malang, ini bacanya Malanj, ya Malang. Saya dari Malang. Kalau Bapak bertanya ke kamu min aina anta, maka kamu jawab ana min, misalnya dari Surabaya, Surabaya. Dari Kalimantan, ana min Kalimantan. Atau ana min Borneo, bisa. Kalau misalnya ditanya sama ibu kamu habis dari toko, min aina anta, dari mana kamu? Ana minat tukan, ya. Atau saya dari pasar misalnya. Ana minas suk. Kalau di jawaban syukran, ada perkataan ucapannya, tahiyahnya, sapaannya terima kasih, maka dijawabnya dengan afwan. Ilal liqa, dijawabnya ma'assalamah atau sampai jumpa, goodbye dalam bahasa Inggrisnya, ma'assalamah. Ini adalah at-tahiyah, ya, sapaan. Di sini bisa kita lihat juga tentang profesi dari masing-masing. Tilmidun berarti pelajar. Pelajar perempuan tilmidatun. Tajirun, ini ada bapak-bapak dorong gerobak, berarti ini pedagang. Tajiratun, ibu-ibu lagi jual pecel. Mudarrisun, ada bapak-bapak di dalam kelas, di depannya ada murid-murid yang banyak, berarti dia seorang guru laki-laki. Seperti bapak di sini mudarrisun. Ini ada ibu-ibu di depan muridnya, depan pelajar, berarti dia mudarrisatun. Ada juga muwazzafun, pegawai laki-laki. Muwazzafatun, pegawai perempuan. Mudirun, dosen. Mudiratun, ibu dosen, ya. Ada khadimun, pembantu laki-laki. Khadimatun, pembantu perempuan. Tobibun, dokter untuk laki-laki. Tobibatun, dokter perempuan. Muhandisun, arsitek, ya, laki-laki. Muhandisatun, arsitek perempuan, karena kaitannya belajar. Misalnya kita gunakan tadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Man anta, kalau kamu pelajar, ana tilmidun. Kalau kamu seorang pegawai, ana muwazzafun. Kalau kamu seorang pedagang, ana tajirun. Tapi ketika perempuan, man anti, siapa kamu? Kamu misalnya perempuan, ana tobibatun, saya dokter. Atau ana muhandisatun, saya arsitek perempuan. Au ana tajiratun, saya seorang pedagang perempuan. Ada lagi di sini. Syurtiyun, bapak polisi. Syurtiyatun, ibu polisi atau polwan, ya, polisi wanita. Dan untuk
Yang terakhir di sini sohafiyun. Sohafi berarti wartawan. Sohafiyatun wartawati. Ini beberapa kata yang perlu kalian tulis terlebih dahulu dan setelah itu nanti kalian ulang-ulang dalam mempelajarinya. Insya Allah nanti ketika ditanya apa dihubungi, saya akan mulai bertanya dengan menggunakan bahasa Arab. Setelah ini seperti biasa, masuk kepada link untuk mengerjakan soal evaluasi sekaligus absensi. Adapun kata password yang digunakan adalah praktek. Karena dalam penggunaan bahasa Arab ini bukan hanya sekedar ditulis, didengarkan, tetapi juga harus dipraktekkan. Demikianlah tadi pertemuan kita di hari ini. Kita sama-sama berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Dan untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.